Kepolisian akhirnya membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu siang. Tim gabungan dokter forensik mengambil puluhan sampel jenazah untuk mengetahui penyebab dan cara kematian Sutrimo yang disebut-sebut sebagai orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 20 hari setelah kematian, makam Sutrimo akhirnya dibongkar. Proses pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan Rabu pagi pukul 9.30 di pemakaman Bantara Agung, Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi dan otopsi dipimpin tim Perhimpunan Dokter Forensik bersama tim gabungan ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi, ahli DNA, serta hispatologi anatomi. Proses ekshumasi dilakukan dengan 3 tahap. Pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah, serta pengambilan sampel jasad dari sejumlah bagian tubuh. Sampel jenazah selanjutnya akan diperiksa dan dianalisa di laboratorium untuk mengetahui penyebab dan cara kematian. Diperkirakan hasil uji forensik akan selesai dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya. Selama proses ekshumasi yang berlangsung sekitar 3,5 jam, sebanyak 180 personil Polresta Banyumas disiagakan. Kepolisian melakukan ekshumasi makam Sutrimo usai mengantongi izin dari keluarga. Ekshumasi dilakukan untuk mencari penyebab kematian Sutrimo yang disebut-sebut sebagai pegawai dan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal di klinik Morden, Kebayoran Baru dalam kondisi mulut berbusa. Polda Metro Jaya menaikkan status kematian Sutrimo ke tahap penyidikan dan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Dari Banyumas, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang terduga penistaan agama yang menukar hafalan Quran dengan sebotol minuman beralkohol ditangkap dan digelandang ke Polres Jakarta Utara. Sementara ratusan anggota Ormas sempat menggeruduk rumah yang diduga kediaman dari MC di Bekasi, Jawa Barat. Usai viral dan mendapat kecaman banyak pihak, polisi akhirnya mengamankan 2 orang, R perempuan dan L laki-laki. Dari kasus dugaan penistaan agama, tantangan hafalan Quran berhadiah sebotol miras di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Polisi juga sudah memeriksa secara maraton 6 orang saksi dan mengamankan 2 barang elektronik terkait kejadian ini. Kedua terduga pelaku terancam pasal 300 atau 301 terkait dugaan penistaan agama dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Selanjutnya, selain memeriksa saksi-saksi, dari pihak penyidik juga sudah melakukan penyitaan bukti otentik elektronik. Jadi ada 2 yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Kami Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengecam terhadap terjadinya praktek promosi minuman beralkohol dengan menggunakan simbol agama atau ayat suci Al-Quran yang dapat merendahkan, melecehkan, atau mengeksploitasi simbol dan identitas agama. Ratusan warga dari berbagai ormas mengepung rumah yang diduga kediaman EG, MC festival musik yang viral karena memberikan hadiah sebotol miras bagi yang hafal surat Quran di kawasan Ancol beberapa waktu lalu. Bahkan sejumlah orang nekat menerobos masuk ke rumah dan mencari keberadaan EG, namun EG tak ditemukan. Berdasarkan informasi warga, EG sudah pindah domisili sejak 3 bulan lalu. Sementara di laman media sosial, MC acara juga sudah menyampaikan permintaan maaf. MC menceritakan kronologis jika kejadian dipicu saat berinteraksi dengan audiens. Tiba-tiba mikrofon diambil alih wanita berbaju putih hingga muncul tantangan hafalan Quran berhadiah sebotol miras. Sebelumnya viral sebuah stand produk minuman keras di festival musik di Ancol, Jakarta menggelar tantangan bagi pengunjung. Mirisnya dalam tantangan itu pengunjung bisa dapat gratis minuman keras dengan syarat membaca surat dalam Quran.
Video kejadian ini pun menuai kecaman dari berbagai kalangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga Pertamax masih mahal, banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi tersebut membuat hampir di SPBU di Jakarta selalu dipadati antrian, termasuk di jalur antrian sepeda motor. Seperti inilah panjangnya antrian pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Banyaknya pengguna Pertalite yang akan mengisi Pertalite membuat antrian mengular cukup panjang hingga keluar SPBU. Kondisi ini terjadi sejak harga Pertamax naik beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak pengguna Pertamax beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter. Bukan di 1-2 SPBU, antrian BBM Pertalite sering terjadi di banyak SPBU di Jakarta. Pemirsa, pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi itu akan kembali diperketat pada akhir tahun ini. Rencananya masyarakat desil 9 dan 10 alias kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Jadi menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.